Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semua. Pada hari ini kami berdua akan membahas salah satu model pembelajaran, yaitu model pembelajaran Problem Centered Learning. Sebelum itu kami akan memperkenalkan diri terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Muhammad Erendiri Saputra dengan NIM 123100030. Dan saya Agustina dengan NIM 123100021. Baik, selamat menyaksikan. Baik, apa itu model pembelajaran Problem Centered Learning? Nah, di sini saya akan menjelaskan apa itu pengertian dari model pembelajaran ini. Nah, model pembelajaran ini sesuai dengan kata-katanya, yaitu Problem Centered Learning, yang artinya terpusat kepada suatu masalah. Nah, di dalam model pembelajaran ini menjelaskan tentang menyelesaikan masalah-masalah yang ada di kehidupan nyata untuk membantu para siswa memecahkan permasalahan-permasalahan yang ada. Nah, di model pembelajaran ini itu siswa dituntut untuk berperan yang paling aktif di modul ini daripada guru. Guru hanya sebagai fasilitator untuk nanti kepotong. Di sini guru untuk memberikan berbagai permasalahan yang ada di kehidupan nyata, dan para siswa dituntut untuk bagaimana cara menyelesaikan permasalahan-permasalahan yang ada. Nah, modul pembelajaran ini tidak menekankan kepada hafalan-hafalan materi-materi yang ada, tetapi lebih menekankan kepada bagaimana pengetahuan, pengalaman dari memecahkan permasalahan-permasalahan yang diberikan. Baik, di sini saya akan menjelaskan beberapa karakteristik dari pembelajaran Problem Centered Learning. Nah, yang mana di sini ada beberapa karakteristik yang perlu kita ketahui. Nah, yang pertama di sini ada berbasis masalah nyata. Nah, yang mana berbasis masalah nyata ini yaitu mengangkat tentang permasalahan yang diangkat berasal dari kehidupan sehari-hari siswa. Nah, kemudian yang kedua, yang mana di sini siswa aktif. Yang dimaksud dengan siswa aktif di sini yaitu siswa yang menjadi subjek pembelajaran aktif menjadi solusi. Nah, kemudian yang ketiga di sini yaitu guru sebagai fasilitator. Nah, yang mana guru sebagai fasilitator di sini yaitu guru membantu mengarahkan proses berpikir siswa. Kemudian bukan hanya sebagai pusat informasi saja. Nah, kemudian yang keempat di sini ada kolaboratif. Nah, yang mana kolaboratif di sini sering dilakukan dalam kelompok. Nah, di sini juga mendorong kerjasama antar siswa. Kemudian di sini yang kelima yaitu berpikir tingkat tinggi. Nah, yang mana dalam berpikir tingkat tinggi ini perlu pengembangan kemampuan berpikir kritis, kemudian analitis dan kreatif. Nah, kemudian di sini yang terakhir yaitu reflektif. Yang mana di reflektif ini siswa merefleksikan hasil pemecahan masalah dan juga pembelajaran yang didapatkan. Mungkin hanya itu saja yang dapat saya sampaikan. Selanjutnya saya serahkan kepada rekan saya. Nah, sekarang kita akan lanjut ke bagaimana sih langkah-langkah dalam modul pembelajaran PCL ini, yaitu Problem Centered Learning. Nah, ada beberapa langkah-langkah. Yang pertama yaitu identifikasi masalah. Nah, di sini guru akan menyajikan suatu masalah nyata yang berkaitan dengan materi. Nah, di sini kami akan mengambil suatu materi dari kelas 4, yaitu mengenai kerjasama dan keberagaman. Nah, yaitu untuk mengidentifikasi bentuk kerjasama dalam keberagaman di lingkungan sekolah. Nah, jadi permasalahan yang akan diberikan oleh guru yaitu di sekolah terjadi perbedaan pendapat antar siswa dalam memilih ketua kelas karena mereka berasal dari latar belakang budaya yang berbeda. Nah, beberapa siswa itu merasa tidak dihargai suara atau pendapatnya. Nah, yang langkah pertama, setelah guru menyajikan masalah, guru akan memberikan pertanyaan yang akan memicu para siswa. Guru akan bertanya yaitu bagaimana cara kita menyelesaikan perbedaan pendapat agar tetap bisa bekerja sama dalam memilih ketua kelas. Nah, itu langkah pertamanya. Lalu langkah keduanya yaitu pengumpulan informasi. Nah, di dalam pengumpulan informasi, siswa akan mencari informasi terkait masalah yang diberikan, baik dari buku, pengalaman maupun diskusi langsung. Nah, di sini siswa akan disuruh berdiskusi, membaca buku, atau bertanya kepada orang tua atau guru yang tentang pentingnya kerjasama dalam keberagaman. Lalu langkah ketiga yaitu ada analisis masalah.
Nah, di dalam analisis masalah, siswa menganalisis penyebab, dampak, dan alternatif serta solusi yang akan diberikan. Nah, siswa mendiskusikan apa penyebab konflik tersebut. Nah, lalu apakah ada perbedaan budaya, apakah komunikasi yang tidak efektif terhadap keberagaman terhadap perbedaan ini, lalu dampaknya itu bagaimana. Nah, siswa akan menganalisis masalah-masalah tersebut. Lalu langkah selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Baik, di sini saya akan menjelaskan langkah-langkah yang keempat dan juga yang terakhir. Nah, yang mana yang keempat dan juga terakhir di sini yaitu ada pemecahan masalah dan juga presentasi dan refleksi. Nah, di bagian keempat yaitu pemecahan masalah. Nah, yang dimaksud di sini yaitu siswa merumuskan dan menyajikan solusi atas masalah tersebut. Nah, merumuskan solusinya itu yaitu dengan misalnya membuat kesepakatan bersama, menghargai pendapat semua siswa, kemudian memilih secara musyawarah. Nah, kemudian di sini langkah yang kelima yaitu presentasi dan juga refleksi. Nah, yang mana siswa di sini mempresentasikan solusi menurut mereka. Kemudian lalu guru dan siswa memberikan masukan dan refleksi dalam pembelajaran tersebut. Nah, presentasi dan refleksi yang dimaksud di sini yaitu setiap kelompok mempresentasikan hasil solusi mereka. Kemudian guru dan siswa lain memberikan tanggapan. Nah, setelah itu guru menutup dengan refleksi tentang pentingnya kerjasama dan juga toleransi dalam pemecahan masalah tersebut. Sekian dari saya. Sekian penjelasan materi dari kelompok kami. Semoga bermanfaat untuk kita semua. Kami akhiri dengan mengucapkan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.